Salam kasih persaudaraan, salam jumpa lagi para saudara dan saudariku dalam Renungan Kelana Sabda edisi Minggu 24 Januari 2021. Bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 14-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang memberaskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Para saudara dan saudari yang terkasih, dalam renungan kali ini mengenai Yesus yang tampil kembali ke Galilea untuk memberitakan Injil dan menyerukan pertobatan. Selain itu, Yesus juga memanggil murid-muridnya yang pertama, yakni Simon, Andreas saudara Simon, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Dalam kehidupan ini tentu akan selalu ada namanya panggilan dan pilihan. Keduanya menjadi satu dan saling melekat dengan adanya panggilan. Tentu seseorang diperhadapkan akan pilihan yang harus dipilih. Semuanya ada di tangan masing-masing pribadi yang mau menanggapi maupun tidak sama sekali. Sama halnya Simon, Andreas saudaranya yang sedang menebarkan jala dan Yesus memanggil mereka. Setelah itu, Yakobus dan Yohanes saudaranya yang sedang membereskan jala lalu mengikuti Yesus. Nah, para saudara dan saudari, tokoh-tokoh yang di dalam Injil ini merupakan seorang penjala ikan yang kehidupannya mereka selalu di laut untuk mencari ikan. Namun setelah dipanggil oleh Yesus yang awalnya menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia, tentu itu merupakan suatu rahmat besar yang mereka terima. Kita pun juga sama. Tuhan telah memanggil kita dalam kehidupan itu. Ada yang lewat mimpi, pengalaman sendiri, maupun lewat pengalaman orang lain. Tentu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu dalam profesi yang berbeda-beda, namun itu merupakan suatu rahmat, anugerah terindah yang telah kita terima sendiri dari Tuhan. Nah, maka dari itu saya mengajak para saudara dan saudari untuk tetap terus setia dan siap sedia, rela berkorban dan tetap menjalani panggilan yang telah Tuhan berikan, panggilan yang telah kita tanggapi untuk selalu terus bersemangat dan selalu tetap berjuang, terlebih bersyukur kepadanya, sebab Tuhanlah sang pemberi kasih kepada kita semua. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.